Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Syahidin dengan NIM 2019 012064 dari kelas B Teknik Industri. Saya di sini akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari mata kuliah proses manufaktur. Mari kita simak video berikut ini. Mesin bubut adalah suatu jenis mesin perkakas dalam proses kerjanya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong pahat atau tools sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Fungsi mesin bubut yaitu untuk penyayatan atau pembentukan benda kerja agar dapat diperoleh bentuk yang diinginkan. Karakteristik benda yang dikerjakan adalah pengerjaan pembentukan benda bulat. Prinsip kerja mesin bubut yaitu benda berputar dan dikenakan pada pahat yang digerakkan secara sejajar dengan sumbu putar. Bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Pertama, kepala tetap. Kepala tetap berfungsi sebagai tempat dudukan cekam atau cuk. Cuk terpasang pada spindel mesin yang berfungsi untuk penahan benda kerja pada proses pembubutan. Yang kedua, kepala lepas. Kepala lepas ini berfungsi untuk dudukan senter putar dan sering digunakan untuk proses pengeboran. Kepala lepas juga digeser sepanjang alas. Yang ketiga, meja mesin bubut. Meja mesin bubut ini berfungsi untuk tempat dudukan eretan dan penyangga kepala lepas. Yang keempat, eretan. Eretan berfungsi sebagai dudukan sekaligus penghantar alat potong atau pahat agar dapat bergerak sepanjang alas mesin, baik bergerak dalam arah membujur maupun melintang. Yang kelima, poros transporter. Poros transporter ini berbentuk ulir segi empat yang berfungsi untuk menggerakkan eretan bawah pada waktu pembubutan otomatis. Yang keenam, tuas. Tuas berfungsi untuk mengatur kecepatan, setting otomatis, setting kisar otomatis, putaran spindel pada mesin bubut. Dan yang ketujuh, pemegang pahat. Pemegang pahat ini berfungsi untuk memegang pahat bubut atau menjepit pahat bubut. Saya akan menjelaskan proses pengerjaan ulir pada mesin bubut. Langkah yang pertama, memajukan pahat pada diameter luar ulir. Langkah yang kedua, setting ukuran pada eretan atas menjadi 0 mm. Langkah yang ketiga, tarik pahat keluar benda kerja sehingga pahat di luar benda kerja dengan jarak bebas sekitar 10 mm. Langkah yang keempat, atur handle kisar menurut tabel kisar yang ada di mesin bubut. Geser handle gerakan eretan bawah untuk pembuatan ulir. Langkah yang kelima, masukkan pahat dengan kedalaman potong sekitar 0,1 mm. Langkah yang keenam, jalankan mesin sampai panjang ulir yang dibuat terdapat goresan pahat. Kemudian hentikan mesin dan tarik pahat keluar. Langkah yang ketujuh, periksa kisar ulir yang dibuat dengan menggunakan kaliper ulir atau screw pitch gauge. Apabila sudah sesuai, maka proses pembuatan ulir dilanjutkan. Kalau kisar belum sesuai, periksa posisi handle pilihan kisar pada mesin bubut. Selanjutnya, langkah ke-8, gerakkan pahat mundur dengan cara memutar spindel arah kebalikan. Hentikan setelah posisi pahat di depan benda kerja, atau gerakan seperti gerakan pahat untuk membuat poros lurus. Langkah ke-9, majukan pahat untuk kedalaman potong berikutnya dengan memajukan eretan atas. Langkah ke-10, periksa kembali kisar ulir yang dibuat dengan menggunakan kaliper ulir atau screw pitch gauge. Kalau kisar belum sesuai, periksa posisi handle pilihan kisar pada mesin bubut sampai kedalaman ulir maksimal tercapai. Langkah ke-11, pada kedalaman ulir maksimal, proses penyayatan perlu dilakukan berulang-ulang agar beram yang tersisa terpotong semuanya. Dan yang terakhir, langkah ke-12, setelah selesai proses pembuatan ulir, hasil yang diperoleh dicek ukurannya, meliputi diameter mayor, kisar, diameter minor, dan sudut. Mesin milling adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja.
Menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar atau multi-point cutter. Fungsi mesin milling yaitu untuk mengerjakan proses permesinan dari logam dengan gerakan utama pahat potongnya adalah dengan cara berputar. Karakteristik benda yang dikerjakan dari mesin milling adalah pengerjaan pembentukan benda datar. Bagian-bagian mesin milling yaitu bagian A. Spindle mesin. Spindle mesin berfungsi sebagai tempat berputar dan dicekamnya alat potong. Bagian B. Arbor. Arbor berfungsi sebagai penjepit cutter atau pisau. Bagian C. Pisau fresh atau cutter. Pisau fresh berfungsi sebagai alat penyayat benda kerja. Bagian D. Ragum. Ragum berfungsi sebagai tempat untuk menjepit benda kerja. Bagian E. Meja mesin. Meja mesin berfungsi sebagai tempat kedudukan ragum. Bagian F. Lampu. Lampu berfungsi sebagai alat penerangan saat proses berlangsung. Bagian G. Selang cairan coolant berfungsi sebagai tempat mengalirnya air pendingin dari penampung ke alat potong. Bagian H. Tuas drill. Tuas yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan spindle ketika proses drilling. Bagian I. Tuas pengatur RPM berfungsi sebagai pengatur kecepatan berputarnya alat potong RPM. Bagian J. Eretan melintang sumbu J berfungsi sebagai penggerak pahat maju mundur. Bagian K. Eretan memanjang sumbu X berfungsi sebagai penggerak meja mesin arah horizontal atau kanan kiri. Bagian L. Eretan tinggi suhu Z berfungsi untuk menggerakkan meja pada arah naik turun. Bagian M. Bak penampung coolant berfungsi untuk menampung cairan pendingin yang telah selesai digunakan. Bagian N. Tombol on spindle berfungsi untuk menghidupkan putaran spindle. Bagian O. Tombol off spindle berfungsi untuk mematikan putaran spindle. Bagian P1. Tombol on coolant berfungsi untuk menghidupkan cairan. Bagian P2. Tombol off coolant berfungsi untuk mematikan cairan pendingin. Bagian Q1. Tombol on feeding berfungsi untuk menghidupkan feeding otomatis. Bagian Q2. Tombol off feeding berfungsi untuk mematikan feeding otomatis. Bagian R. Tombol emergency berfungsi untuk mematikan mesin secara mendadak ketika terjadi kesalahan. Bagian T. Lampu indikator berfungsi untuk mengetahui hidup atau matinya dari tombol operasional. Saya akan menjelaskan proses pengerjaan roda gigi pada mesin milling. Langkah yang pertama, persiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk pembuatan roda gigi lurus. Langkah yang kedua, pasang blank roda gigi yang sudah terpasang pada material di antara dua senter. Langkah yang ketiga, setting pisau di tengah-tengah benda kerja, dan lanjutkan setting pisau di atas 0 permukaan benda kerja. Langkah yang keempat, atur kedalaman mata pahat sesuai perhitungan. Langkah yang kelima, atur pembagian mengatur piring pembagi dan lengan untuk pembagian gigi. Dalam hal ini, dari hasil perhitungan menggunakan piring pembagi berjumlah sesuai dengan perencanaan. Langkah yang keenam, setelah posisi benar bahwa posisi cutter di tengah-tengah benda kerja, geserkan meja longitudinal. Naikkan meja setinggi depth of cut sesuai perhitungan. Langkah yang ketujuh, putarkan engkol pembagi suatu putaran penuh untuk menghilangkan backlash. Langkah ke-8, hidupkan mesin dan lakukan pemotongan gigi. Dan langkah yang ke-9, lakukan pemotongan hingga selesai. Sekian penjelasan dari saya mengenai beberapa pertanyaan tadi.
Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi saya atau dalam penyampaian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.